Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Fawaid As'ad MAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Saya, Saskia, sebagai ketua akan menjelaskan materi di video ini dengan tema akun-akun laporan keuangan syariah. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kami. Yang pertama ada Dini Devitasari dengan NIM akhir 114, lalu saya sendiri Saskia Widya Akila dengan NIM akhir 122, dan yang terakhir Nabila Kumala Wijayanti dengan NIM akhir 132. Berikut adalah beberapa materi yang akan kita bahas dalam video kali ini. Nah, masuk ke materi yang pertama yaitu tentang pendahuluan. Di sini kita akan mengetahui nih, akuntansi syariah itu memiliki suatu kekhususan, terutama pada akun-akunnya. Akunnya sendiri merupakan tempat yang digunakan untuk mencatat transaksi atau peristiwa ekonomi yang menyesuaikan dengan transaksi syariah. Selain itu, akun syariah juga mempresentasikan entitasnya yang mengaplikasikan transaksi syariah menurut Islam. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang klasifikasi akun-akun laporan keuangan syariah. Klasifikasi ini mengacu pada persamaan dasar akuntansi, yang dimana akuntansi syariah itu memiliki sedikit perbedaan dengan persamaan dasar akuntansi konvensional. Kalau konvensional itu terdiri dari aset sama dengan liabilitas plus ekuitas, sedangkan persamaan dasar akuntansi syariah terdiri dari aset sama dengan liabilitas plus dana syirkah temporer plus ekuitas. Nah, perbedaan ini terdapat pada dana syirkah temporer yang dimana dana ini diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain yang dimana bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan suatu kesepakatan. Lanjut materi yang ketiga yaitu tentang akun syariah pada kelompok aset. Yang pertama ada piutang murabahah. Piutang murabahah itu adalah suatu akun yang digunakan penjual untuk mencatat nilai jual dengan akad murabahah. Pencatatan ini dilakukan saat terjadi akad murabahah yang di dalamnya tertuang informasi mengenai harga perolehan dan margin. Akun khusus yang menyertai akad murabahah yaitu yang pertama uang muka murabahah, kedua aset murabahah, ketiga piutang wakalah, dan yang terakhir beban potongan angsuran murabahah. Lalu yang kedua ada piutang istihna. Piutang istihna adalah suatu akun yang mengakui penjualan barang dengan akad istihna. Dalam akad ini, penjual berperan sebagai syani atau pembuat barang. Pada situasi tertentu, piutang istihna memerlukan bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan pesanannya. Dan pada situasi ini disyaratkan tidak boleh ada ketergantungan antara kedua akad. Ketentuan akad istihna yang pertama ada aset istihna dalam penyajian, kedua beban istihna, ketiga termin istihna, dan yang terakhir beban potongan istihna. Yang ketiga ada piutang pendapatan ijaro. Piutang pendapatan ijaro digunakan untuk mencatat pendapatan atas sewa dengan akad ijaro yang belum dibayarkan oleh penyewa. Pengukuran akun ini adalah sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada periode waktu berjalan. Yang keempat ada pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah memiliki nama lain yaitu investasi mudharabah. Akun ini digunakan untuk mencatat besarnya dana yang diserahkan oleh sahibul mal kepada mudharib saat akad mudharabah disepakati. Selain dana, bisa juga berupa aset non-kas. Jika aset non-kas yang diserahkan, maka pengukurannya adalah menggunakan nilai wajarnya. Yang kelima ada pembiayaan musyarakah. Akun ini digunakan untuk mencatat atau aset non-kas untuk usaha musyarakah oleh masing-masing mitra. Akun pembiayaan musyarakah akan dihapus ketika akad telah selesai dan dana atau aset non-kas dikembalikan. Yang keenam, aset yang diperoleh untuk ijaro. Akun ini digunakan untuk mencatat perolehan aset yang digunakan untuk kad ijaro. Aset ini juga mengalami penyusutan yang harus dicatat. Beberapa varian akun akan bisa muncul pada akad ijaro ketika terjadi suatu perpindahan kepemilikan aset ijaro, baik melalui hibah maupun penjualan. Lalu yang terakhir piutang saham. Akun ini digunakan untuk mencatat pemberian kas atau aset non-kas sebagai modal untuk menyelesaikan pesanan kepada penjual sesuai yang dituangkan dalam akad salam.
Piutang salam berbentuk barang yang dipesan dan bukan uang atau pengembalian modal. Ketika piutang salam berupa aset non-kas, maka penilaiannya adalah sebesar nilai wajar. Akun piutang salam akan selesai ketika barang pesanan telah tiba sesuai di akad. Ketika penjual masih belum bisa memenuhi kriteria yang tercantum di akad, maka bisa dilakukan secara penyesuaian. Lanjut materi yang keempat, yaitu tentang akun syariah pada kelompok liabilitas. Akun ini muncul ketika entitas berposisi sebagai penerima kas atau aset non-kas pada akad jual beli yang meliputi salam dan istighfar. Atau bisa juga dibilang akun liabilitas muncul akibat entitas belum membagikan bagi hasil ketika ia bertindak sebagai pengelola dana. Berikut adalah contoh akun-akun syariah pada kelompok liabilitas. Yang pertama ada bagi hasil yang belum dibagikan, yang kedua giro wadiah, yang ketiga tabungan wadiah, yang keempat utang salam, dan yang kelima yang terakhir utang istighnar. Untuk materi yang kelima yaitu tentang akun syariah pada kelompok dana syirka temporer. Dana syirka temporer memiliki suatu keunikan sehingga tidak bisa masuk klasifikasi liabilitas maupun ekuitas. Akun yang masuk dalam kelompok dana syirka temporer menunjukkan suatu komitmen entitas sebagai pengelola dana. Akad yang digunakan adalah mudharabah dan musyarakah, di mana entitas bertindak sebagai mudharib dan atau mitra aktif. Akad tersebut digunakan oleh entitas untuk menghimpun dana dari nasabah dengan imbalan bagi hasil. Berikut tentang akun-akun yang ada dalam kelompok dana syirka temporer. Yang pertama ada tabungan mudharabah, yang kedua deposit mudharabah, dan yang terakhir musyarakah. Lanjut materi yang ke-6 yaitu tentang akun syariah pada laporan laba rugi. Pada persamaan dasar akuntansi, akun syariah yang muncul pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain masuk pada kelompok ekuitas. Nilai akhir yang muncul pada laporan ini menjadi referensi dalam menyajikan jumlah ekuitas pada laporan posisi keuangan. Sebagaimana umumnya, secara garis besar terdapat dua kelompok akun yang terdapat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yaitu kelompok akun pendapatan dan kelompok akun beban. Namun, demikian, uraian berikut hanya menyajikan beberapa akun syariah yang terdapat pada kelompok pendapatan sebagaimana teridentifikasi pada BSAK syariah. Berikut uraiannya. Yang pertama ada pendapatan margin murabahah, yang kedua pendapatan neto salam paralel, yang ketiga pendapatan neto istina paralel, yang keempat pendapatan bagi hasil mudharabah, dan yang terakhir pendapatan bagi hasil musyarakah. Untuk materi yang ketujuh, menjelaskan tentang akun syariah pada laporan dana zakat. Yang pertama, zakat dari internal. Akun ini mencatat penerimaan zakat dari internal entitas bisnis. Zakat ini bersifat wajib jika harta entitas telah mencapai nisab dan haul. Yang kedua, zakat dari eksternal. Akun ini mencatat penerimaan zakat dari eksternal entitas bisnis untuk ditampung terlebih dahulu sebelum dikeluarkan. Dan yang terakhir tentang penyaluran dana zakat pada entitas pengelola zakat. Akun yang digunakan untuk mengakui atas pengukuran zakat. Dana zakat disalurkan melalui badan lembaga amil zakat yang diakui pemerintah sehingga dapat diajukan untuk pengurangan pajak. Materi yang ke-8 menjelaskan tentang akun syariah pada laporan dana kebajikan. Akun-akun yang ada pada laporan dana kebajikan digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas sosial spiritual yang mencakup infak dan sedekah, non-bisnis, serta penyisihan dana non-halal dari entitas bisnis. Berikut rincian akun-akun tersebut. Yang pertama ada infak dan internal, yang kedua sedekah, yang ketiga hasil pengelolaan wakaf, yang keempat pengembalian dana kebajikan produktif, yang kelima denda, yang keenam pendapatan non-halal, yang ketujuh dana kebajikan, yang kedelapan sumbangan, dan yang terakhir penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Materi yang terakhir yaitu materi yang ke-9 menjelaskan tentang akun syariah pada laporan keuangan asuransi syariah. Asuransi syariah adalah salah satu entitas bisnis syariah yang memiliki perlakuan akuntansi yang unik. Keunikan tersebut
dipicu oleh diberlakukannya transaksi atau akad-akad khusus yang selaras dengan bisnis yang dilakukan. Pada PSAK 108 disebutkan bahwa asuransi syariah terdiri atas asuransi umum syariah, asuransi jiwa syariah, reasuransi syariah, unit usaha syariah dari entitas syariah, dan yang terakhir reasuransi konvensional. Penjelasan terakhir mengenai tentang transaksi khusus yang digunakan oleh asuransi syariah yaitu kontribusi peserta, surplus dan defisit underwriting, pengisian teknis, dan saldo dana tabaruk. Persamaan dasar akuntansi pada entitas asuransi syariah menurut PSAK 108 adalah aset dikurangi liabilitas plus dana peserta plus ekuitas. Dana peserta adalah dana yang berasal dari peserta yang juga dari sebagian pengolahan dana peserta. Dana peserta dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dana investasi, yang merupakan akun yang digunakan untuk mencatat bagian dana peserta yang diajukan untuk dikelola oleh entitas asuransi dengan akad wakalah. Dan yang kedua, dana tabaruk, yang dimana dana tabaruk ini merupakan dana kebajikan yang dititipkan kepada asuransi syariah dengan akad wakalah dan entitas asuransi syariah diberi kewenangan untuk mengelola dana tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Jika ada kekurangan saya minta maaf dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.